Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihah wa bi fadlihi tatanazzalul barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى أن تقوم الساعة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari memuji Allah, senantiasa mengucapkan, melafazkan alhamdulillah dengan lisan kita, diiringi dengan pengakuan yang paling dalam dari hati kita bahwa semua nikmat adalah dari Allah SWT. Nikmatnya hadir kita melaksanakan ibadah Jumat ini. Mudah-mudahan bagian dari tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yakin seyakin-yakinnya manakala kita bersyukur atas nikmatnya, pasti Allah akan menambah nikmat itu. Dan mudah-mudahan amal kita ini di hari Jumat, semua amal kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keselamatan, kesejahteraan mudah-mudahan terlimpah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, manusia namanya abadi, manusia semuanya menyebutnya manusia yang utama. Maka kewajiban kita adalah terus mengimani, mencintai, membuktikan iman kita dan mencintai. Di antara keimanan bahwa bagi Rasulullah SAW ada utusan Allah, kita mencontohnya, mengikuti semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuknya. Hadirin Allah, mudah-mudahan kita adalah umat yang kelak di akhirat pun terakui umat beliau layak dan pantas mendapatkan syafaat dari, sehingga kita pun bisa berjumpa bersua di surga Jannatul Na'im dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, kewajiban khatib tiada lain adalah menyampaikan wasiat, mengingatkan diri pribadi, mengajak semua yang hadir untuk mari bersama-sama meningkatkan kualitas diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan, keyakinan, pengabdian, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin-yakinnya bahwa hanya orang yang bertakwa itulah yang layak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa bukan berarti mereka yang tidak punya masalah, bukan berarti mereka tidak punya problem hidupnya. Tapi bagi mereka yang bertakwa, Allah berikan kepadanya solusi yang terbaik dalam segala permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dunia ini. Yang Allah ciptakan dunia adalah tempat ujian, darul fana, darul bala, tempat di mana kita menguji apakah kita orang-orang yang mengabdi terus pada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak amal ibadah kepadanya, atau sebaliknya kita malah tidak lulus dari ujian ini. Hadirin Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat namanya Thauban radhiyallahu anhu.
menggambarkan kondisi umat sepeninggal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umama an tada'a 'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'afiha." Sebentar lagi sejumlah kalangan akan menggerubuti kalian sebagaimana orang-orang yang sedang lapar menggerubing hidangan. Hadirahumullah, sungguh gambaran yang sangat memilukan, menghentak banyak orang. Bagaimana tidak, kaum muslimin akan menjadi santapan orang-orang lain atau musuh-musuhnya. Hadirahumullah, maka para sahabat yang saat itu berkumpul mendengarkan paparan Rasulullah SAW ini dan pernyataan ini bertanya, qala qail wa min qillatin nahnu yawma ini ya Rasulullah, apakah kami saat itu dalam keadaan sedikit ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, qala bal antum yawma idin katsir. Tidak, di saat itu kalian dalam keadaan mayoritas dan jumlah yang banyak. Walakinnakum, tetapi kalian kondisi itu adalah kuta'un kabuta'as sayl. Banyaknya kalian bagaikan banyaknya buih di lautan. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduikum al-mahaba. Allah akan mencerabut dari hati musuh-musuh kalian perasaan haibah, perasaan genta dan takut. Kemudian wala yakdibanallahu fi qulubil alwan. Allah akan berikan, Allah akan limpahkan kepada hati kalian sifat al-wahn. Hadirahumullah, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu semakin heran pada para sahabat. Tak terbayang umat Islam yang saat itu dalam keadaan jaya, dalam keadaan maju dan kuat, akan datang suatu saat kaum muslimin dalam keadaan yang melemah seperti itu. Maka mereka bertanya, kenapa? Sebabnya. Wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan itu? Rasul mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan membenci atau takut kepada kematian. Hadirahumullah, itulah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kenapa kaum muslimin menjadi lemah. Rahasianya adalah sebenarnya karena cinta dunia. Bukan berarti tidak boleh punya dunia. Karena kita ada di dunia, tidak mungkin melepaskan dunia. Yang tidak boleh itu adalah ketika dunia sudah bertahta di hati kita, menjadikan prioritas utama dan tujuan utamanya adalah kesenangan dunia. Dalam hidupnya ukuran dan tujuan seseorang berhasil tidaknya adalah ketika dunia itu sudah dia dapatkan. Hadirahumullah, ketika tentunya perang Uhud terjadi, sampai ketika itu pun Allah mengabadikan ada di kalangan para sahabat yang mereka kemudian meninggalkan pos-pos yang harus mereka ada di situ dijaga. Tetapi kenapa meninggalkannya? Karena diantaranya adalah mereka cinta dunia. Maka Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang ingin akhirat. Hadirahumullah, oleh karena itu tentunya cinta dunia adalah merupakan bahaya yang luar biasa manakala muncul di hati siapapun juga orangnya. Rasul bersabda, "Fa wallahi, demi Allah, la akhsha alaikum, la al-faqr akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan, yang aku takutkan. Walakin akhsha alaikum, yang aku takutkan, yang aku khawatirkan adalah antum satu alaikum dunia, akan dilapangkan, dimudahkan dunia pada kalian. Kama musitat alaman kana qablakum, sebagaimana pernah dilapangkan, diluaskan, dimudahkannya dunia itu kepada orang sebelum kalian.
Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu. Fatana kama tanafasuha, sebagaimana kalian juga ikut seperti mereka. Lalu wa nuhlikukum kama ahlaknakum, kami kata Allah akan timpahkan kepada kalian kehancuran sebagaimana kami hancurkan mereka semuanya. Hadirin Allah, dunia yang diperebutkan dalam bentuk beragam, bisa jadi berupa harta, berupa wanita, jabatan, kedudukan, popularitas, pengaruh, pengikut, dan yang lainnya darinya. Ketika dia yang ada di hatinya adalah urusan dunia, tidak peduli halal dan haram, bahkan tidak peduli saudaranya itu akan tertindas dan tergilas, bahkan bisa jadi karena dunia ini tumpuannya mengorbankan saudaranya sendiri, bahkan keluarga terdekatnya, sangat mungkin bahkan dia menjual agamanya. Waliyahudzubillah. Oleh karena itu tentunya dalam sebuah nasihat seorang ulama bijak mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan biang atau awal atau sumber segala kesalahan. Seorang ahli bijak ditanya oleh muridnya ketika itu mengadukan, kenapa mata itu begitu sulit untuk menangis? Jumudul ain, mata begitu sulit untuk menangis. Padahal ketika disadarkan tentang akhirat, azab neraka, kecintaannya kepada surga, tetapi kenapa tidak membuat hati itu mudah untuk menangis? Dia mengatakan jumudul ain min qaswatil qalbi, sebenarnya adalah mata yang sungguh nangis itu dikarenakan dan gambaran karena hati yang mengeras, hati yang membatu. Wa qaswatul qalbi, kenapa hati bisa mengeras dan membatu? Wa qaswatul qalbi min kasratil dzunub, karena hati itu membatu mengeras benarnya adalah karena banyaknya kesalahan dan dosa yang dilakukannya, sehingga nasihat apapun juga tidak akan masuk pada hati yang mengeras itu, karena banyaknya dosa yang sudah menumpuk berkarat di hati. Lalu kenapa orang bisa melakukan dosa sebanyak itu? Wa qasratul dzunub min nisyatil maut, kenapa orang melakukan perbuatan dosa sebanyak itu? Karena dia lupa dirinya bahwa sebenarnya dia akan mati, lupa pada kematian. Kenapa orang lupa kematian? Padahal sudah banyak pelajaran orang-orang terdekat, mati adalah pasti. Ia yakin akan mati, tetapi tidak ambil pelajaran di kematian itu. Kenapa? Hadirin Allah, kenapa orang lupa mati? Karena ada dia hubbud dunya, mencintai dunia, sehingga cinta dunia adalah merupakan ra'su kulli khati'ah, sumber segala permasalahan itu adalah karena cinta dunia. Maka doa Rasulullah SAW kepada kita, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Duhai Rabb, jangan jadikan dunia sebagai perhatian terbesar kami dan tujuan akhir ilmu kami. Itulah Rasul mengajarkan kita agar kita ingat bahwa dunia ini sementara, dan jadikan kesementaraan ini untuk menggapai sebagai amal ibadah agar keselamat di dunia ini dan selamat terutama kita di kehidupan akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia ini, tapi kita betul-betul melihat kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza man ittaqa. Di khutbah yang kedua ini, kaum muslimin ingatkan pada diri sendiri dan semuanya hadir, mari bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dalam hidup ini Allah berikan 5 hari
Sebab kita akan menghadapi 5 hari ini. Hari yang pertama adalah hari yang telah kita lalui, tidak akan pernah bertemu lagi. Tentu kita menyesali manakala hal-hal yang kita lalui itu adalah banyak maksiat, dosanya, dan keburukannya. Dan kemudian kita meminta kepada Allah agar Allah memaafkan semua salah kita. Hari yang kedua adalah hari yang kita jalani ini, hari yang dimana sangat berarti untuk kita isi dengan amal-amal yang berarti. Hari yang ketiga dari esok yang masih misteri. Apakah kita masih bertemu, mesti melihat dan mentari pagi? Maka kita azamkan, niatkan hari esok harus lebih dari hari ini. Hari yang keempat, hari yang kita meninggalkan dunia yang fana ini dengan setebas-tebi. Dan permasalahannya, kita meninggalkan dunia yang fana ini menuju kehidupan akhirat. Yang kelima adalah hari di mana kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu kita akan bertanggungjawabkan semua amal kita. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan sebaik-baiknya hari kita adalah hari ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصل لنا آخرتنا إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمور الآخرة وخير أعمال خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نزلكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.